menolong dalam kemaksiatan. Di dalam Islam, seperti biasa kronologisnya, kita dianjurkan agar selalu berbuat kebaikan dalam masalah apapun, suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, tetangga dengan tetangganya, saudara dengan saudaranya, kerabat dengan kerabatnya, siapa saja. Bahkan di dalam Islam bukan cuma sesama manusia, dengan makhluk Allah yang lain pun kita disuruh berbuat kebaikan. Bukankah Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr, di setiap denyut kehidupan itu akan ada pahala yang bisa didapat atau direbut. Seseorang di Bani Israel dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita pezina, karena memberikan minum anjing yang haus. Riwayat lain menjelaskan seorang laki-laki yang turun ke sumur kemudian minum air, lalu pada saat keluar dia temukan ada anjing yang haus, saking hausnya sampai lidahnya jatuh ke tanah, lalu dia memberikan minum dari sepatunya yang diisi dengan air, dan Allah mengampuni dia dengan perbuatan tersebut. Padahal anjing ini hewan yang dikenal najis dalam agama Islam. Ternyata dengan berbuat baik pun pada hewan yang seperti ini, yang tidak boleh dimakan dagingnya, najis air liurnya, ya, tetap juga bisa dapatkan pahala. Jadi apapun yang Anda niatkan baik, maka akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menolong, mendukung, atau melindungi kebaikan, maka akan dapat pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan hanya berbuat baik dengan makhluk. Kalau kemarin yang sempat ikut dengan tablik akbar kita dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang kemarin, kurang lebih 4 jam setengah kalau dipotong dengan sholatnya. Mudah-mudahan Allah terima itu sebagai amal jariah atau amal saleh dari kita semua. Saya sempat jelaskan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu riwayatnya, waktu Amr bin As radhiyallahu anhu menulis surat dari Mesir kepada beliau, meminta izin kepada Umar untuk menggali tanah dan membuat saluran air agar air sungai Nil bisa mengalir ke seluruh Mesir. Dan itu tidak ada jalan lain kecuali tanah-tanah dibelah, dibongkar, dipindahin, kemudian baru dibuat perairan di situ. Perhatikan di sini, kata ulama, tidak semua orang memahami apa yang difahami oleh Umar radhiyallahu anhu. Beliau membalas surat Amr bin As dan berkata, saya khawatir engkau membebankan tanah lebih daripada kapasitasnya. Artinya di sini Umar pun memahami tanah yang kita anggap benda mati sebenarnya. Dia tahu bahwasanya itu punya kapasitas, itu juga makhluknya Allah. Tidak boleh sembarangan. Dan di situ pun ada pahala. Di situ pun ada pahala. Seseorang berbuat baik dengan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, menyiramnya, menyuburkan, pahala. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapapun yang menanam sebuah pohon, lalu serangga, burung, manusia, makhluk Allah memakan dari pohon itu atau bernaung di bawahnya, kecuali dia akan dapat pahala. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz, kelapa itu kan nanti lama baru berbuah. Kalau kita tanam sekarang, mungkin nanti anak kita yang akan menikmatin, cucunya mungkin yang menikmatin. Kadang-kadang pohon kelapa itu sampai 100 tahun umurnya. Apakah dia tetap dapat pahala kalau dia tanam sekarang? Jawabannya iya. Karena semua yang mendapatkan manfaat dari pohon itu, baik naungannya, baik daunnya, apalagi juga buahnya, maka tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Islam motivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Kata Nabi SAW kalau dalam hadis Bukhari Muslim, kalau seandainya di tangan seseorang di antara kalian ada biji yang jelas, dia tahu ini biji ya akan menjadi pohon nantinya, dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tanamkan ke tanah. Besok kiamat jelas. Kalau sudah tahu besok kiamat akan terjadi hancur semua, ya, alam semesta bintang-bintang ini bertabrakan, tetap dia tanamkan, kata Nabi SAW.
saking disuruhnya berbuat kebaikan. Dan itu juga adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk Allah tidak boleh kita bebankan lebih daripada kapasitasnya. Dan subhanallah, semua makhluk Allah, apalagi yang berjiwa ya, yang punya ruh, itu memang sudah fitrah, baik hewan, baik manusia, atau yang lainnya lah, gitu kan. Mungkin juga kalangan jin. Pada saat ya, dihardik, dimarahin, pasti nggak nyaman. Tapi pada saat dirangkul dengan dakwah, kasih sayang, maka akan pasti efeknya juga lain. Berpengaruh semua itu. Makanya dalam hadis yang juga sudah saya sebutkan kemarin pada saat tabligh akbar itu, yang tentang fadilah Abu Bakar dan Umar, ya, hadis Bukhari, kata Nabi SAW, dulu orang-orang sebelum di orang sebelum kalian di Bani Israel, ada satu orang pengembala domba, yang dombanya disergap oleh satu serigala. Lalu pada saat pengembala mengetahuinya, pengembala mengejarnya, dikejar tadi serigala itu. Lalu serigala itu berbicara dalam bahasanya si pengembala sambil berkata, kalau seandainya sudah menjadi mangsa saya seperti ini dari Allah, untuk apa kau ambil lagi dari saya? Kata serigala nih kepada pengembala domba. Sampai pengembala itu berhenti, nggak jadi mengejarnya. Lalu kemudian kata Nabi SAW, ada juga seseorang dari Bani Israel, orang dulu ya, lebih terdahulu sebelum kita, yang memiliki seekor sapi, lalu dia bebankan di pundaknya melampaui kapasitasnya. Dia bebankan banyak barang-barang. Lalu sapi itu berbicara dengan bahasa pemilik sapi ini, berkata, sungguh Allah tidak menciptakan aku untuk ini, dan Allah menciptakan aku untuk membajak sawah. Lalu para sahabat berkata apa? Subhanallah, maksudnya ya benar nggak ya sih? Tapi ini wahyu penyampaian Nabi. Apa kata Nabi SAW? Saya, Abu Bakar dan Umar percaya itu. Selama itu penyampaian wahyu pasti benar, nggak mungkin tidak. Benar serigala pernah berbahasa dengan bahasa manusia pengembala tadi, dan benar sapi itu pernah berbicara dengan pemiliknya, menegur karena kenapa dibebankan lebih, bukan beban yang semestinya. Dan ini menandakan kepada kita, kata ulama hadis, dari hadis yang sahih ini, semua makhluknya Allah itu ya, juga butuh kasih sayang, butuh perhatian. Apapun sifatnya ya, siapapun sifatnya, itu semua sama, semuanya sama. Sampai kalau kalangan manusia dari orang-orang kafir saja, tetap kita berbuat baik dengan mereka, karena yang dibenci adalah kekufurannya, bukan individunya, bukan fisiknya, tapi kesalahan yang sedang dia lakukan, keyakinannya yang keliru. Makanya kalau orang tua kita kafir, tetap kita berbakti, tapi tidak mentaatinya pada hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerabat kita, sanak kerabat yang memang punya hubungan kerabat, punya hubungan yang hak dalam silaturahim, walaupun ya, dia kafir, tapi wajib kita silaturahim dengan dia. Punya hak berbuat baik dengan mereka. Mungkin saja dengan kita berbuat baik malah mereka bisa masuk Islam, ya, malah mereka dapat hidayah. Termasuk dalam mendapatkan pahala ini hadis Bukhari.